Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh menikmati firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menjadikan kami orang-orang yang menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami boleh mengasihi, mencintai Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul tema khotbah saya adalah percaya kepada Yesus, apa yang saya dapatkan. Bagi kita mungkin yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini pemberitaan firman Tuhan mungkin adalah peneguhan bagi kita. Tetapi juga mungkin bagi Anda yang belum pernah mendengarkan kabar tentang ini adalah satu kabar yang sangat baik, kabar sukacita bagi kita. Hari-hari ini kita sedang mengalami musim pandemi, ya. Tentu orang banyak ketakutan. Ketakutan yang paling ditakuti manusia adalah masalah kematian. Karena itu pada hari ini saudara-saudara, percaya kepada Yesus, apa yang Anda dan saya dapatkan? Yang pertama, mari sama-sama kita buka dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara, yang pertama, ya, apa yang Anda dan saya dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, waktu manusia pertama diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya adalah manusia diciptakan untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Jadi manusia menjadi wakil Allah di bumi. Yang kedua maksudnya, Allah menciptakan manusia, mereka mempunyai relasi hubungan. Allah bercakap-cakap, berfirman kepada manusia. Ya, tidak ada satu ciptaan Allah yang lain yang memiliki hubungan yang seperti ini. Dan yang ketiga, saudara perhatikan, Allah membawa binatang kepada manusia dan membiarkan manusia memberikan nama tersebut. Lalu manusia memberikan nama sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kita lihat di sini bahwa manusia berhasil mengikuti kehendak Allah. Jadi dalam tiga hal inilah imago Dei, ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi saudara-saudara, rencana Allah, ya, untuk menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, ya. Manusia pertama diciptakan tidak untuk mendapatkan kematian. Mereka bisa hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi semenjak manusia melanggar perintah Allah, hukum Allah, ya, melanggar ketetapan Allah, apa yang terjadi? Manusia pertama, mereka harus menerima hukuman badani. Dan satu yang paling fatal adalah hukuman kematian, hukuman maut. Upah dosa adalah maut. Apa yang perlu kita sadari sebagai manusia di akhir zaman? Kita perlu sadari kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, ya, kita mewarisi dosa semenjak Anda dan saya ada dalam rahim kandungan ibu, ya. Karena kita keturunan daripada manusia itu sendiri, kita sudah diwarisi oleh dosa. Dan saudara dan saya harus menyadari bahwa upah dosa itu adalah maut. Karena itulah Yesus berkata, ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, dia memiliki hidup yang kekal. Saudara, pada hari ini musim pandemi seperti ini, COVID-19, salah satu yang menjadi ketakutan umat manusia adalah kematian, saudara. Salah satu yang menjadi ketakutan manusia saat ini adalah kematian. Tetapi kabar hari ini bagi Anda yang sudah terima Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diteguhkan, ya, bahwa kematian bukan menjadi satu ketakutan bagi kita. Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan. Mereka menerima yang namanya hidup yang kekal. Dan kabar ini juga adalah kabar sukacita bagi Anda yang pertama kali mendengar ini. Anda tidak perlu takut dengan kematian. Kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kematian kita adalah kita menuju kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang takut mati. Karena saudara, apa yang terjadi? Anda tahu apa yang terjadi di dalam kematian? Apa yang terjadi di dalam alam maut? Kita pernah mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dalam alam maut lewat cerita Alkitab tentang orang kaya dan orang miskin. Waktu orang kaya itu masuk dalam alam maut, dalam Lukas pasal 16, saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi. Lukas 16 ayat yang ke-23 dan 24, saudara nanti baca di situ. Di situ menggambarkan bahwa
Di dalam alam maut itu adalah terjadi kesakitan, penderitaan, ada satu hukuman api yang menyala-nyala, sehingga dia meminta supaya Lazarus meneteskan air, setetes air saja, karena saking panasnya, saking terbakarnya dengan api, saudara-saudara. Apakah ini yang menjadi pilihan kita? Apakah ini yang kita mau? Bahwa ketika kita mati, kita masuk dalam satu alam maut yang kita mengalami penderitaan seperti ini. Hidup manusianya 70-80 tahun. Kalau kita hidup sampai 70-80 tahun, kalau kita tidak sampai di situ bagaimana, saudara-saudara? Kita hanya mungkin menikmati belasan, 20-30 tahun. Lalu tiba-tiba kita mati dan kita menghadapi satu kematian kekal yang selama-lamanya kita ada di situ. Tentu Anda dan saya tidak mau. Tetapi hari ini ada kabar baik untuk Anda dan saya. Dengar baik-baik. Ya. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai ke 4, manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka gagal dalam menggenapi rencana-rencana Tuhan Imago Dei tadi. Tetapi saudara, kitab Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan bahwa tidak ada satu rencana Allah yang gagal. Meskipun manusia tampaknya gagal, tetapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu tidak gagal. Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan ayat 14 mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Siapa firman itu? Siapa manusia itu? Itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan menerima hidup yang kekal. Saudara lihat Wahyu pasal 21, ayat yang tadi saya sebutkan. Manusia pertama gagal dalam menggenapi rencana Allah memelihara bumi yang ada. Tetapi manusia saat ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menerima hidup yang kekal, mereka tidak gagal. Saudara lihat Wahyu pasal 21 saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Saudara perhatikan, inilah janji firman Tuhan ya, pada saat peristiwa akhir zaman. Pada saat sangkakala 7 berbunyi, ya, kita akan diangkat. Ada pertemuan di udara, ada pesta perjamuan kawin anak domba, lalu ada masa 1000 tahun damai, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Salah satu yang terjadi adalah apa yang kita baca, ya. Sorga, Yerusalem yang baru, bumi langit yang baru akan turun, saudara. Siapa yang akan menepati? Mereka adalah perempuan, pengantin perempuan. Siapa itu pengantin perempuan? Itu adalah saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan menjadi mempelainya Kristus. Kita akan menikmati tempat yang baru ini, saudara. Dan rencana Allah, Imago Dei yang pertama itu, ya, menjadi mewarisi bumi, memelihara bumi, itu akan terjadi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, yang kedua, yang pertama kita menerima hidup yang kekal. Yang kedua, mari kita kembali membaca ini. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saudara, yang kedua adalah Anda dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Anda tidak turut dihukum, saya tidak turut dihukum, tetapi kita pindah daripada alam maut kepada hidup. Inilah janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda melihat kronologi akhir zaman, Wahyu pasal 20 dan Wahyu pasal 21, tadi saya sempat sebutkan bahwa setelah sangkakala yang ke-7 akan ada masa 1000 tahun damai, lalu iblis dihukum, saudara. Lalu ada penghakiman yang terakhir, saudara bisa lihat dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 14. Saudara lihat di situ ada penghakiman yang terakhir, dan saudara lihat adalah hanya orang-orang yang tidak terikat dalam kuasa maut. Mereka tidak akan ikut dalam penghukuman tersebut, saudara. Yesus berjanji tadi bahwa orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pindah daripada alam maut kepada hidup.
Tetapi orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masih terikat dalam lingkungan maut, saudara. Maka itu Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 14, saudara baca di situ, ya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang masih terikat dalam maut, mereka ikut dalam pengadilan, penghukuman yang terakhir. Saya ingin tanya kepada saudara dan siapapun yang mendengar kabar ini, saudara, apakah Anda yakin bahwa selama Anda hidup di dalam dunia ini, Anda lebih banyak berbuat baik daripada berbuat jahat? Adakah jalan yang bisa membuat Anda bahwa Anda tidak terbebas dari hukuman? Tidak ada, saudara. Hanya kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya bacakan itu memberikan kabar baik pada kita semua, bahwa orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pindah daripada alam maut kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Dia tidak turut dalam penghakiman yang terakhir, tidak turut dalam penghukuman, karena Yesus sudah membebaskan Anda dan saya, saudara. Saudara, saya tidak tahu di rumah Anda mungkin orang-orang yang Anda sayangi, teman-teman kerabat Anda saat ini, apakah mereka masih terikat dalam lingkungan maut, saudara? Karena mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Anda mau pada saat masa itu nanti Anda melihat mereka ada dalam penghukuman tersebut? Anda melihat orang-orang yang Anda kasih, keluarga Anda ada dalam penghukuman yang terakhir itu? Tentu Anda dan saya tidak mau melihat hal ini. Karena itu kabar hari ini, dengar baik-baik. Yesus memberikan satu janji kepada Anda dan saya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Dia, kita terima hidup yang kekal. Kita tidak turut dihukum karena kita sedang dipindahkan daripada alam maut kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan Anda dan saya, semua orang yang mendengarkan kabar ini, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu? Bagaimana supaya caranya Anda dan saya tidak masuk dalam alam maut itu, tetapi pindah daripada maut itu kepada hidup kekal? Caranya sangat-sangat gampang sekali, saudara. Mari saya bacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, sangat-sangat gampang mendapatkan paket hidup kekal, tidak turut dihukum, pindah daripada alam maut kepada hidup kekal. Caranya adalah Anda mengaku lewat mulut Anda bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda dan saya. Dan yang kedua, percaya dalam hatimu bahwa benar apa yang difirmankan firman Tuhan itu adalah benar. Saudara, jika Anda menerima kabar firman Tuhan pada hari ini, bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini ada satu peneguhan untuk kita, ya. COVID-19, kematian tidaklah menjadi satu ketakutan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu adalah untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Karena itu sebagai orang yang percaya, selagi masih hidup, Tuhan berikan kesempatan kepada kita, mari hidup untuk melayani Tuhan. Apa yang Anda bisa lakukan pada hari-hari ini? Saudara, saya melihat dalam kejadian COVID-19 ini, pandemi yang terjadi di seluruh dunia, ada yang terjadi, saudara. Saya melihat penggenapan firman Tuhan, yang setia makin setia, ya, yang hidup kudus makin kudus, ya, yang semakin mengasihi Tuhan semakin mengasihi Tuhan, tetapi orang yang bejat semakin bejat, yang suka mencari hal-hal duniawi semakin mencari-cari hal duniawi, yang suka memuaskan hawa nafsu semakin memuaskan hawa nafsu, ya. Tergenapilah firman Tuhan. Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari, ya. Hidup itu adalah untuk Kristus, ya. Selagi kita hidup diberikan kesempatan kepada Tuhan, mari pergunakan untuk melayani Tuhan, ya. Meskipun Anda tidak datang ke gereja, Anda bisa lakukan firman Tuhan dari rumah Anda. Anda masih bisa melayani, masih bisa memikirkan perkara-perkara surgawi dimanapun Anda berada saat ini, ya. Terus layani Tuhan, mengasihi Tuhan, lakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pun kalau Tuhan panggil kita, ya. Kalaupun Tuhan memanggil kita harus balik. Saudara-saudara, dengar janji firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah pindah daripada alam maut kepada hidup yang kekal. Anda lihat Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham.
Begitulah demikian kematian orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi saya berdoa hari ini, Anda mengambil keputusan. Anda mengambil keputusan, ini adalah keputusan yang penting dalam hidup Anda, tentang kematian manusia. Setelah kita selesai masa hidup kita di dunia, apa yang terjadi? Itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang sangat fatal, keputusan yang tidak pernah bisa diubah. Dan hari ini kalau Anda dengarkan kabar ini, Anda jangan sia-siakan. Ambil waktu berdoa. Katakan kepada Yesus, aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Selamatkan aku Tuhan. Aku percaya dalam hatiku, Engkau satu-satunya penyelamat dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, rencana besar Tuhan yang sudah Tuhan buat dari semenjak awal dunia diciptakan Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan terus mencari kami, Tuhan terus bermisi, memberikan kami pengharapan, memberikan kami jalan, memberikan manusia jalan untuk supaya kami boleh menerima hidup yang kekal. Kami boleh tidak turut dihukum, kami boleh pindah daripada alam maut kepada hidup. Tuhan sudah membuat satu paket yang baik. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami juga ada dalam janji firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi kami semua yang melihat berita ini Tuhan, dimanapun kami berada, biar kami berdoa Tuhan, kami boleh terima Tuhan Yesus, kami boleh percaya dalam hati kami, bahwa benar-benar Engkau Yesus Tuhan, yang menjelma Tuhan, dari Allah menjadi manusia, dan menyelamatkan kami umat manusia. Kami percaya lewat Engkau-lah Tuhan, kami boleh lepas dari alam maut, dan kami boleh terima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat dimanapun berada, seluruh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mendengar kabar hari ini, kami berdoa kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua, mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.